We are geek but not freak. Selamat sore semuanya. Ini pas kebetulan sore. Ketemu lagi dengan saya Sony di podcast Geek but not freak season kedua, episode kedua. Wih, lumayan kita di episode yang kedua. Ngobrolin IT dengan cara santuy. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang data dan geekers juga tahu semua. Akhir-akhir ini rame di jagat maya tentang Kak Bjorka. Nah, kebetulan untuk podcast di episode kali ini saya nggak sendirian nih. Ada bintang tamu kita yang akan kita ajak wawancara, diskusi, ngobrolin IT santuy tentang data versus Bjorka. Iya, siapakah tamu kita? Yang jelas kayaknya bukan Bjorka. Langsung saya sambut. Inilah dia. Suruh perkenalan diri aja ya. Biar spill ya. Kenalan sendiri. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Pak Sony sudah mengundang saya di podcast sore hari ini. Oke, saya izin perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya bukan Bjorka. Yang kedua, nama lengkap saya adalah Ahmad Zainur Dalam Putra. Biasanya teman-teman manggil saya itu AI. Nah, saya sendiri di cyber security itu sudah lumayan lama. Dan untuk saat ini saya sudah bekerja di perusahaan cyber security, tepatnya di vendor cyber security selama kurang lebih hampir 2 tahun. Untuk pengalaman di cyber security, saya banyak di kompetisi dan juga banyak di real case-nya. Jadi seperti ada bug bounty dan juga dulu sempat bergabung ke beberapa komunitas cyber security yang ada di Indonesia. Oke, mantap sekali. Perkenalannya sudah overwhelming ini ya, sudah membuat kita insecure semua. Jadi secara disimpulkan, boleh nggak tak sebutin kalau Mas Ai ini adalah seorang hacker, boleh ya? Boleh Pak. Boleh dalam ya. arti yang positif tapi. Oke, hacker positif. Oke. Ini karena podcast kita ini ngobrolinnya santuy ya, jadi kita yang santuy-santuy aja. Tadi ada beberapa istilah-istilah yang barangkali geekers barusan dengar, seperti tadi ada yang namanya bug bounty ya. Itu makanan apa? Oke. Baik, untuk bug bounty itu maksudnya seperti ini. Jadi biasanya perusahaan itu nggak cuman menyewa jasa untuk pengujian, tapi mereka tuh seperti secara terbuka mengundang siapa aja yang mau pengen nyoba aplikasinya gitu. Jadi semisal kita sebut Facebook gitu ya. Nah, kita bisa coba menyerang Facebook. Nah, kalau kita dapat suatu celah, semisal kita bisa meretas akun seseorang gitu ya, tanpa orang tersebut, tanpa ada tindakan dari orang tersebut semisal. Nah, kita bisa laporin gimana cara ngeretasnya ke Facebook. Nantinya Facebook bakal ngasih hadiah ke kita. Makanya disebut bounty dan di depannya ada bug. Bahkan ini sangat erat kaitannya dengan celah atau dengan sesuatu kesalahan yang ada di komputer gitu. Jadi nemuin celah, nemuin kesalahan di sebuah sistem, lalu dibayar gitu ya? Iya, benar. Nah, ini berarti satu profesi tersendiri gitu ya, yang barangkali nggak kepikiran ya. Mungkin geekers nanti bukan terobsesi, mungkin terinspirasi mau jadi bug bounty, nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan tamu kita. Oke, tadi ngomongin tentang profesinya, itu adalah perusahaan di konsultan atau perusahaan yang memang fokus ke security ya.
Iya benar Pak. Oke, jadi masih mahasiswa akan tapi sudah kerja gitu ya di bidang security. Di tataran sekelas hacker gitulah ya, sekelas hacker. Oke. Baik, kita diskusi aja ini ya tentang security kaitannya dengan fenomena yang lagi marak di Indonesia ini ya. Tak mulai dari pertanyaan yang simpel sebenarnya. Hacker itu apa sih gitu ya? Kalau dari saya sendiri, hacker itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ini definisi saya ngawur-ngawuran ya Mas. Soalnya gini, misalkan untuk memukul paku kita biasanya menggunakan palu kan gitu. Tapi dengan cara hacking saya tidak perlu palu, saya bisa menggunakan tools-tools yang lain. Yang jelas pokoknya supaya paku ini bisa nancep. Itu kalau definisi simpel dari saya, hacker ngakalin supaya sistem itu tetap bisa jalan atau ya keluar dari yang seharusnya. Mungkin kalau dari Mas Kak Ai sendiri gimana? Oke, kalau hacker sebenarnya ada banyak istilah ya, ada seperti hacker, cracker gitu. Saya sendiri juga tidak terlalu mendalami pengertian dari istilah tersebut. Nggak penting. Definisi gitu. Nggak penting gitu ya. Iya, soalnya kan nggak bisa kita pungkiri juga banyak orang yang ketika kita nyebut hacker, oh itu bukan hacker, itu cracker gitu. Jadi masih dipermasalahkan gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang tahu kalau hacker ini seperti apa ya, orang yang merusak suatu sistem gitu. Jadi konotasinya itu negatif. Mungkin gara-gara konotasi negatif tersebut akhirnya muncullah lawan dari konotasi negatif itu yang biasa disebut sebagai ethical hacker gitu. Hacker yang beretika gitu ya. Hacker yang beretika. Iya. So kalau dari Mas Ai sendiri, hacker itu artinya apa? Kalau menurut saya lebih ke arah yang orang yang bisa meretas suatu sistem gitu Pak. Mengobrak-abrik atau apa istilahnya, meretas itu kalau bahasa awamnya apa ya, meretas? Meretas iya, seperti sebenarnya saya nggak artikan merusak karena saya masih ada di posisi kalau hacker ini nggak buruk artinya gitu. Makanya saya bilang meretas, tujuannya bisa baik atau bisa buruk. Ini seperti apa ya? Meretas ini seperti membedah gitu mungkin Pak. Dia bisa membedah suatu sistem dan mendapatkan sesuatu di dalamnya gitu. Oke, jadi kalau hacker itu berarti melakukan pembedahan. Setelah dibedah, nah ada dua kemungkinan ini, mau bagus atau enggak. Kalau mau diibaratkan kita membedah, misalkan dokter membedah gitu ya, atau orang membedah. Ya kalau dokter ya pasti digunakan untuk mengobati pasien, tapi kalau orang yang jahat ya membedah kemudian melukai dan seterusnya. Kayak gitu mungkin ya? Iya benar Pak. Oke. Nah kalau seperti itu definisinya, kita coba cek di lapangan gitu ya. So kalau di lapangan yang terjadi di tanah air kita, negeri 62 ini, beberapa bulan yang lalu atau tahun-tahun lalu sebenarnya kasus peretasan yang negatif gitu ya, yang negatif itu marak banget. Pencurian data, data leak dan lain sebagainya itu udah marak sebenarnya di tahun-tahun 2017 dan seterusnya. Nah, tapi kenapa yang baru-baru ini tuh meledak gitu ya, seolah-olah beda banget dengan kasus-kasus sebelumnya. Kalau menurut analisa Mas Yan sendiri seperti apa? Oke, baik. Mungkin yang pertama, yang pasti tidak bisa kita pungkiri semenjak ada pandemi semuanya udah beralih ke internet. Jadi dengan adanya pandemi ini juga mendorong perubahan kita ke dunia internet. Dan orang-orang jadi semakin sadar dan semakin banyak yang menggunakan internet. Itu yang pertama. Tapi kan pandemi udah lama.
Terus kenapa kok yang sekarang ini, yang bulan ini atau dari bulan kemarin itu ramai banget? Tentu ini tidak bisa dibungkiri gara-gara ada isu, terutama di di data breach sendiri. Jadi data breach yang terjadi itu sangat masif. Data breach ini apa? Data breach. Ini kebocoran data. Jadi, data breach itu adalah kebocoran data. Oke. Ya, jadi ada kebocoran data yang banyak dan terjadi beruntun. Dan puncaknya, lebih tepatnya salah satu puncaknya itu adalah ketika Kominfo diduga menjadi korban kebocoran tersebut. Di mana kalau dilihat dari bulan kemarin, Kominfo ini sering bermasalah dengan masyarakat gitu kan. Jadi ketika Kominfo ada pertasan, masyarakat jadi wah ayo dukung Bjorka gitu. Dan akhirnya ya ini kehebatan netizen Indonesia gitu. Jadi mereka itu dengan mudah memviralkan sesuatu gitu. Contohnya seperti Bjorka ini. Seandainya Bjorka tidak dia tidak meretas pemerintah, dia cuma meretas seperti mungkin e-commerce atau data-data yang lain, mungkin tidak akan seramai ini gitu. Jadi ini timingnya pas dan masyarakat Indonesia sangat mudah FOMO gitu sih. Jadi analisanya karena momennya tepat, momennya itu pas ketika lembaga Kominfo ini sedang ada ketegangan dengan netizen, benar nggak ya? Iya benar Pak. Oke. Waktu ada ketegangan dengan netizen, kemudian kok pas ya, setelah itu data kebocoran data ini menyerang ke Kominfo salah satunya, sehingga sepertinya netizen ini dapat angin segar kan gitu. Ada bolonya, ada istilahnya itu ada yang membantu untuk menyuarakan keluh kesahnya selama terjadi ketegangan sebelumnya ini, benar nggak? Iya benar Pak. So kalau menurut Mas Ai sendiri, kira-kira ini bukan kira-kira lagi ya, yang dilakukan oleh Mas Bjorka ini itu adalah menyalahi aturan kan gitu, menyalahi aturan karena dia membocorkan data which is itu menyalahi undang-undang. UU ITE seharusnya kena dong karena membocorkan dan sebagainya itu pasti kena UU ITE. Jadi kalau sepemahamanku sih si Bjorka ini jelas salah di mata hukum kan gitu. Jelas salah di mata hukum karena membocorkan sesuatu. Tapi barangkali ada segmen lain yang merasa dibantu ya, sehingga jadinya viral ya. Teman-teman netizen malah seolah-olah membantu Bjorka ini. Nah, menanggapi fenomena ini menurut Mas Zen gimana? Ya, menurut saya juga saya sependapat dengan Pak Sony. Kalau dari apa yang dilakukan oleh Bjorka ini jelas salah gitu ya. Soalnya kan ini seperti illegal access gitu. Apalagi sampai menjual data, menyebarkan data itu kan sangat data-data yang disebarkan juga sangat privasi gitu. Sangat rahasia. Nah cuman ya balik lagi gara-gara emang ada perseteruan antara netizen dan juga suatu instansi, akhirnya banyak yang mendukung Bjorka gitu. Padahal di sini jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Bjorka salah. Dan nggak banyak juga dan nggak sedikit juga yang ikut-ikutan seperti Bjorka. Jadi saya kemarin sempat lihat ini sangat lucu. Jadi dia itu di statementnya di salah satu forum jual beli data, dia bilang kalau pemerintah Indonesia bla bla bla. Jadi dia menyudutkan pemerintah Indonesia dan dia menyebarluaskan suatu data. Dan data yang disebarluaskan merupakan data masyarakat. Jadi seperti data kependudukan masyarakat itu, dan itu bukan data pemerintah. Tapi statement dia adalah pemerintah bla 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 gini. Jadi ini sangat bertolak belakang gitu. Dan masyarakat kan wah pemerintah selama ada statement menolak pemerintah atau menyudutkan pemerintah, masyarakat banyak yang setuju, padahal yang disebarluaskan sebenarnya data-data mereka gitu. Padahal itu data-data rakyat tapi bawa pemerintah gitu ya. Iya benar Pak. Dia lupa kalau itu adalah data pribadinya dia, data pribadinya masyarakat.
Mungkin ini juga warning besar gitu ya buat kita semua, bahwasanya ya semua orang harusnya punya andil dalam mengamankan data ini kan gitu. Oke, terlepas dari itu, saya pingin, ya namanya juga pingin tahu ya, kepo ya, penasaran juga nih sebenarnya apa sih yang dilakukan sama Bjorka ini, atau teknik-tekniknya deh, dia ngapain ya, kok bisa dapat seperti itu dan bisa seviral itu. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menjelaskan secara teknikal, tapi nggak terlalu teknikal. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu mengenai istilah ada database, terus ada skema gitu ya. Nah, berdasarkan data yang dijual sama orang-orang yang melakukan pencurian data ini ya, itu bisa dilihat bahwa banyak data yang masih ada skema dari database-nya. Semisal contohnya, kita sebut ITS ya. ITS kemarin sempat ada kebocoran gitu, katanya dari its.ac.id, tapi setelah dikonfirmasi ternyata itu bukan its.ac.id, itu merupakan salah satu subdomain dari ITS. Dan skemanya itu terlihat jelas WordPress gitu, yang mana its.ac.id sendiri nggak menggunakan WordPress gitu. Nah, jadi kalau dari sini ketika ada data yang bocor atau sampel data ya, kita itu bisa lihat lengkap sekolom-kolomnya dan se-row-row-nya gitu ya. Nah, ini bisa dibilang kalau pencurian data ini berasal dari istilah ada SQL injection. Jadi gampangannya kita bisa ngedam data, kita bisa ngambil data dengan cara melakukan eksekusi menggunakan query SQL gitu. Itu salah satu teknik yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian data gitu. Soalnya banyak teknik lain, tapi yang paling umum untuk pencurian data itu biasanya SQL injection ini. Gitu. Jadi secara umum kalau dengan ini kan juga perkiraan ya, kita juga nggak tahu Bjorka ini ngapain, tapi dari pengalamannya Mas Ai ini disebutkan teknik yang paling umum dan kelihatan adalah dengan teknik yang namanya SQL injection, di mana mengambil datanya itu dengan memasukkan perintah-perintah gitu ya, perintah-perintah SQL, sehingga datanya itu terungkap gitu ya, terungkap dan bisa di-download karena sudah sekalian strukturnya, ini kolomnya apa, kemudian isinya apa, kayak gitu ya. Iya, benar Pak. Itu salah satu yang paling umum. Itu salah satunya paling umum. Dan sekali lagi buat geekers, ini cuman perkiraan doang ya, perkiraan doang. Ini ngobrolin santuy, jadi nggak usah dianggap serius-serius gitu ya. Jadi memang ada teknik peretasan ya, teknik peretasan. Dan kalau teman-teman hacker yang dalam tanda kutip hacker yang putih atau hacker yang baik hati, apa yang dilakukan ketika ada teknik yang namanya SQL injection ini? Ini berarti dari sudut pandang hacker yang menemukan celah tersebut ya Pak? Betul. Seharusnya kalau dia hacker yang beretika atau ethical hacker ya, dia akan melaporkan celah tersebut. Jadi cukup sampai semisal ya, kita itu bisa menginformasikan ke instansi atau ke pihak yang memiliki celah tersebut, itu nggak perlu sampai kita download datanya. Jadi kayak semisal kita cukup tampilkan nama database-nya atau nama tabelnya gitu. Jadi data-data yang nggak konfidensial kita kasih ke mereka itu sebagai bukti. Karena kan bisa aja kita itu dikira ngarang gitu kan. Soalnya kan banyak juga yang kasusnya kayak gitu. Jadi ngarang saya bisa ngehack ini gitu. Tapi nggak punya bukti. Ya itu. Nah, salah satu yang bisa dijadiin bukti, semisal kita ngeprint nama database-nya, kan nggak konfidensial banget gitu kan. Jadi kita bisa kasih ke pihak instansi, ini Pak ada celah SQL injection semisal. Terus ini nama database-nya, ini nama tabelnya. Di sini saya nggak melakukan download data ataupun melihat data sedikit pun di dalam tabel. Saya cuma menampilkan tabel dan database supaya Bapak percaya kalau ada celah tersebut.
Jadi kalau hacker yang baik itu dia sempat tahu celahnya tapi tidak memanfaatkan celah itu. Ibaratnya lihat rumahnya tidak dikunci gitu ya, rumahnya tidak dikunci sehingga orang bisa masuk. Nah, teman-teman ethical hacker ini berarti kalau saya analogikan dia tidak sampai masuk tapi cuman bilang ke orangnya, Pak, rumahnya tidak dikunci, hati-hati loh kalau tidak dikunci, kalau tidak dikunci nanti orang atau maling bisa masuk. Buktinya apa? Buktinya saya lihat di situ misalkan ada kunci yang kegantung atau apa kayak gitu ya, kira-kira analoginya ya. Iya benar Pak. Oke. So kalau misalkan seperti itu, apa enggak sebaiknya kita izin dulu ke orangnya bahwa saya mau ngelihat celahnya, atau fine aja kita mau mencari celah? Sebenarnya yang baik itu harus ada persetujuan dari pihak yang diuji. Itu yang terbaik gitu. Soalnya kan bisa aja nanti ketika kita coba melaporkan, malah kita yang dipenjarakan. Kan possible banget. Bahaya ini ya. Yeah. Bahaya. Jadi kita maksudnya baik gitu ya. Kita maksudnya baik, mau nguji seberapa bagus keamanan, malah dikira maling kan gitu. Iya benar. Oke. Jadi sebaiknya izin dulu gitu ya, atau sebelumnya ada kerjasama bahwasanya ini tolong dong dicek gitu ya, apakah sudah aman atau belum. Nah, sehingga tidak terjadi salah tangkap. Nah, ngomongin salah tangkap ini kita jadi agak melebar ini, boleh ya, ke fenomena kemarin ada rekan kita yang ditersangkakan gitu ya, ditersangkakan. Kita nggak ngomongin dia salah atau apa gitu ya, cuman kita ambil sebuah pelajaran aja ini. Kira-kira dari case-nya kalau boleh Geekers ketahui, yang ada di Madiun itu dia tersangka karena memfasilitasi penyebaran atau gerak-gerik Bjorka ini. Jadi kalau boleh dibilang dia sebagai kaki tangan gitu ya, disangkakan sebagai kaki tangan dari Bjorka. Nah, kalau menurut Mas Zen sendiri, supaya kita terhindar dari seperti itu gimana? Atau mungkin Mas Zen boleh ngasih sedikit spill sebenarnya yang terjadi di sana apa aja? Boleh, silakan. Baik. Jadi berdasarkan informasi yang saya baca, salah satu yang diduga dilakukan oleh orang yang dari Madiun ini itu dia membuat akun Telegram terus juga ikut meramaikan. Jadi semisal si Bjorka update tentang apa, dia juga update gitu. Jadi dia ikut menyuarakan gitu, dan akhirnya banyak orang yang tertarik dan mendukung Bjorka ini, dan akhirnya Bjorka sendiri semakin menggebu-gebu gitu kan. Nah, katanya dia juga dibayar gitu ya, akunnya dibeli sama si Bjorka gitu. Kalau untuk kasus dibeli atau enggak, saya belum dapat informasi sih, Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. So artinya terlepas apakah ini salah tangkap ataukah seperti apa, apakah yang dilakukan teman yang ada di Madiun ini juga tepi jurang gitu ya, artinya bahaya banget gitu ya kalau kayak gitu, meskipun kita nggak tahu ya, niat orang kan nggak tahu nih, cuman yang tepi jurang kayak gitu sebaik mana tipsnya supaya nggak kena gitulah, nauzubillah, gimana? Yang pasti kita harus berusaha ini ya, menjaga tangan. Biasanya kan kalau kita ketemu langsung biasanya menjaga omongan, tapi di sini gara-gara ada UU ITE, kita harus juga bisa menahan diri buat tidak mengetik atau mengikuti sesuatu yang tidak gitu ya. Jadi contohnya seperti yang dari Madiun kan, dia ikut ikut menyuarakan gitu, dalam artian dia juga pengen lah gitu, tapi ternyata kan ilegal gitu, ternyata kan bisa berbahaya buat dirinya sendiri gitu. Dan ya itu sih paling penting, jaga tangan sendiri, jaga jari sendiri gitu. Dan mungkin juga buat teman-teman itu, saya kemarin juga menemukan gini ya, jadi banyak teman-temannya juga bercanda gitu kan. Saya kan nggak tahu kasus yang salah tangkap ini kan. Itu banyak teman-teman yang bercanda seperti ini. Itu kalau
kurang lebih seperti ini. Itu kalau Bjorka dibuka wajahnya atau face reveal gitu ya, nggak kaget kalau semisal itu Ayi gitu. Jadi saya awalnya itu ketawa gitu Pak, maksudnya lucu gitu. Ada beberapa orang yang bikin gak cuma satu. Tapi setelah ada informasi salah tangkap, saya baca agak ngeri juga gitu. Jangan-jangan saya Iya, jangan-jangan saya masuk daftar ini dicurigai, itu kan jadi ngeri gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan nge-follow, nge-like dan sejenisnya tentang Bjorka pun enggak gitu. Jadi bahaya banget ya. Artinya kita nggak tahu ini tindakan kita ini nanti mau jadi apa ke depannya, kita nggak tahu karena possibility-nya banyak banget. Kalau saya saran sih kita sama-sama menjaga banget gitu ya. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah diposting. Kalau nggak kayaknya nggak ada faedahnya gitu ya, nggak usah dilakukan. Bener nggak? Kehati-hatian kita itu seperti itu. Ya. Benar. Nah ini kan posisinya Bjorka ini lagi dikejar-kejar ini. Nah kira-kira ini seumpama Bjorka ini ketangkep, gitu ya, kira-kira ada sense of belonging nggak atau rasa persaudaraan nggak dari hacker-hacker hitam lainnya kan gitu. Oh ini teman hacker, kita harus lindungi, kita harus support. Ini bukan ngomongin lagi masyarakat ya, karena masyarakat kita udah lewat gitu ya. Masyarakat seharusnya tidak ikut-ikutan untuk membela kejahatannya gitu ya. Nah sekarang ini kan pasti ada, kalau kita lihat di film-film kan hacker itu ada persatuannya, ada asosiasinya, hacker-hacker hacker-hacker hitam gitu ya, yang kayak sindikat gitu ya. Itu kira-kira seumpama Bjorka ini ketangkep, apakah mungkin teman-teman hacker yang lain atau cracker yang lain itu membantu atau mensupport atau sebagainya? Oke. Kalau semisal si Bjorka ini anggota dari suatu sindikat, jadi itu mungkin banget. Jadi semisal teman-teman satu sindikat ini ketika si Bjorka seumpama ketangkap, dia bakal meretas lebih banyak lagi. Itu possible banget. Tapi kalau semisal dia sendiri ya, mungkin akan ada beberapa orang gitu ya, yang dia cuman ikut meramaikan aja Pak. Jadi sebenarnya kenal sama Bjorka enggak gitu. Cuman gara-gara ini ada hacker ketangkap, ya udahlah ini semakin diretas gitu. Jadi biar biasanya kayak ada istilah defacement gitu Pak. Jadi seperti merusak suatu website, terus misal ada tampilannya bebaskan Bjorka gitu. Padahal mereka sebenarnya nggak kenal gitu. Tapi cuman ya ikut meramaikan aja gitu sih Pak. Jadi solidaritasnya itu hanya sekedar protes gitu ya. Protesnya dengan melakukan pertasan lain gitu ya. Iya benar Pak. Tapi kalau upaya untuk melindungi, sebenarnya nggak ada sih Pak. Soalnya mereka juga takut ketangkep sih. Jadi mau melindungi yang lain tapi mereka juga takut. Kalau dia melindungi, jangan-jangan mereka juga bakalan ketangkep juga gitu ya. Iya benar Pak. Seperti itu. Oke. Jadi palingan gitu ya, yang mau solidaritas itu mungkin ya kita nggak ngasih spill untuk melakukan itu, janganlah ya, nggak usah ikut-ikutan untuk itu. Cuman bisa jadi ini kan hanya perkiraan aja, ya akan ada aksi dari hacker lain untuk ya deface lah atau apa. Cuman ya itu kayaknya udah dari dulu deh yang kayak gitu, bener nggak? Kalau ada yang ketangkep terus ada yang support itu paling ya nge-deface gitu, bener nggak sih? Iya benar Pak, udah dari dulu dan harusnya ya solusinya seumpama itu kita yang membuat sistem, ya harusnya ini adalah momen yang tepat untuk mengamankan semua sistem kita. Jadi seumpama ketangkep kemudian ada usaha untuk solidaritas atau apa, ya enteng lah, cuman gitu aja. Benar. Oke. Banyak banget yang sebenarnya ada di
pikiran saya untuk didiskusikan sebenarnya. Yang jelas kita harus pisahin ini kalau menurutku antara menangkap Bjorka, kemudian euforia dari Movo ya, istilahnya Movo ya. Movonya netizen dengan upaya kita bersama, pemerintah dan juga kita sendiri dalam upaya mengamankan ke depannya. Karena saya sepakat banget dengan tadi, karena hype-nya di pandemi, transformasi digitalnya kenceng banget, akhirnya ya risiko untuk kebocoran data semakin tinggi. Saya juga nggak menyangka Indonesia bakal secepat itu transformasi digitalnya, ngalah-ngalahin luar negeri loh, bener nggak ya? Iya benar Pak. Cuman ya balik lagi, infrastrukturnya nggak secepat perubahan digitalnya. Ini poin pentingnya. Jadi transformasi digitalnya cepat banget. Sebenarnya infrastrukturnya juga cepat loh. Tapi infrastruktur keamanannya yang kayaknya belum bisa mengimbangi ya. Iya benar Pak. Mengimbangi. So buat geekers, satu poin pertama yaitu tadi ya. Kita pisahin dulu nih upaya mengamankan, itu satu topik sendiri ya, nggak boleh dicampur-campur. Upaya pengamanan karena sudah masif banget ini, dan ini tamparan keras buat kita semua. Jangan sampai Indonesia ini dibabati gitu ya, kemerdekaannya itu kemerdekaan dalam digital ini ya. Kalau kita udah merdeka di 45 sudah, tapi kemerdekaan di dunia digital kita terusik ini. Jadi kecepatannya untuk transformasi digital kenceng banget, infrastrukturnya kenceng banget, tapi kecepatan untuk melakukan pengamanannya yang belum bisa ngimbangi. Kemudian isu berikutnya tentang euforia momen Bjorka ini kayaknya harus segera dihentikan gitu ya. Sepakat nggak ya, supaya nggak berkelanjutan lah, nggak terus-terusan kayak gini. Hidup kita berhenti nih ngurusin Bjorka gitu ya. Iya benar Pak. Euforianya dihentiin gitu ya. Terus yang terakhir ya Bjorka sendiri nggak usah dibantu. Jadi euforianya sama Bjorka ini nggak usah disupport gitu loh ya, biarin dia mati sendiri. Ini kan mungkin gara-gara dia dapat panggung gitu ya. Iya benar Pak. Sampai kemarin kan ada kasusnya yang agak lucu dan banyak masyarakat yang percaya gitu ya. Jadi ini kalau bisa saya sebutkan, kemarin ada 2 kasus yang juga dibawa sama Bjorka. Yang pertama ada kasus pembunuhan Munir, yang kedua ada Super Semar. Dan banyak masyarakat yang percaya gitu loh. Sebelum kita masuk ke kebocoran data ya yang ada di internet, paling nggak data ada fisiknya dulu gitu loh. Dan untuk kasus seperti itu ya, ada pembunuhan Munir dan juga ada Super Semar, ini udah bukan ranahnya hacker, ini udah ranahnya detektif gitu. Jadi yang bahkan dokumen fisiknya aja belum tentu ada gitu. Kok tiba-tiba bisa dapat, dan ternyata setelah divalidasi dia dapatnya dari data-data yang ada di internet, atau bisa dibilang artikel yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri gitu. Ya cuman modal browsing aja kayaknya yang kayak gitu dapat gitu ya. Iya bener Pak. Tapi banyak yang percaya gitu. Ditambah bumbu-bumbu apa namanya itu, bumbu-bumbu konspirasi gitu ya. Iya bener Pak. Orang kita kan suka itu. Jadi itu ya yang membuat kita itu semakin membuat Bjorka ini semakin dapat panggung ya, gara-gara kita sendiri kayaknya ya. Iya. Okay. So kayaknya tentang Bjorka udah cukup lah kita diskusiin. Barangkali ada segmen berikutnya atau episode berikutnya yang bisa kita kulik lagi terkait dengan isu-isu teknologi informasi. Nah, ini mumpung kita ada di podcast kita itu biasanya jawabin pertanyaan-pertanyaan ini dari geekers yang udah nyampein pertanyaan.
buat Geekers yang pingin ngasih pertanyaan boleh masukkan di komen di YouTube ada, dan juga Geekers juga bisa menikmati di kanal-kanal podcast kayak Google Podcast, Spotify, Anchor, dan kawan-kawan. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ya, nih kayaknya Mas Ai bisa menjawab ini. Kemana perginya data-data yang sudah dihapus? Data dihapus. Nah, ini perginya kemana, Mas? Oke, baik. Ini pertanyaan menurut saya ini pertanyaannya masih general. Soalnya data yang dimaksud ini kita nggak tahu data yang ada di device, di perangkat, atau data yang ada di internet. Saya jawab dari dua-duanya aja. Boleh. Pertama, data dari perangkat ya. Ketika kita menghapus dari perangkat, bahkan sampai delete permanen, sebenarnya itu masih ada kemungkinan untuk dibalikan gitu. Makanya ada orang-orang yang bekerja di forensik digital ya, digital forensik. Ketika data udah dihapus semua, mereka masih bisa mendapatkan sesuatu gitu. Soalnya kalau kita lihat bagaimana cara kerja suatu memori gitu ya, semisal ada perumahan, nah kita punya rumah semisal di blok di nomor 1 gitu ya, terus habis itu kita tinggalin gitu. Nah selama rumah ini belum ditempati oleh orang lain, data-datanya itu masih ada di sana gitu. Jadi memori itu seperti itu. Selama semisal kita menyimpan menyimpan file A di memori A, selama memori A ini belum ketepatin sama file lain, maka datanya tetap ada di situ, cuman nggak ditampilin aja di komputer kita. Jadi kalau pertanyaannya kemana perginya data-data yang sudah dihapus, sebenarnya masih ada di situ, cuman nomor rumahnya aja yang dihilangin gitu ya. Jadi seolah-olah nggak ada rumah di situ, benar nggak? Iya benar Pak. Oke. Itu kalau dari sisi perangkat ya. Tapi kalau dari sisi internet, mungkin teman-teman juga udah mendengar ya, ada istilah data yang sudah ada di internet itu nggak bisa dihapus. Soalnya emang menurut saya sendiri ya, sesuatu yang sudah diupload di internet itu pasti ada jejaknya gitu. Jadi walau dihapus sebagaimanapun ya, itu pasti ada jejaknya. Dan suatu saat kalau semisal bocor, semisal contohnya kita punya status di Facebook gitu kan, terus kita hapus, kan belum tentu juga dia dihapus dari database yang ada di Facebook. Mungkin di Facebook menyimpan ada mungkin database buat status-status yang dihapus gitu. Dan nanti misal terjadi ada kebocoran data atau ada yang lain, terus data itu muncul lagi, kan itu sangat mungkin. Makanya setiap sesuatu yang konfidensial atau yang rahasia itu kalau bisa jangan ditaruh di internet gitu. Jadi taruh aja di perangkat gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk dicuri gitu. Jadi ketika kita ngirim data, ngirim informasi melalui internet, wah itu sudah bahaya banget gitu ya. Seumpama itu rahasia, karena kita nggak tahu itu disimpan di mana, terus kalau dihapus itu apakah beneran dihapus, dan sebenarnya jejak-jejaknya juga berceceran dan kita nggak tahu tercecer di mana gitu ya. Iya benar Pak. Maka kalau tadi sebaiknya disimpan di perangkat. Oke, itu Geekers jawaban dari pertanyaan pertama. Masih di Geek but not Freak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan algoritma yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam mengelola informasi? Nah, pakai algoritma apa, Mas? Untuk mengubah data menjadi informasi, kita memproses pakai algoritma apa? Silakan Mas Ai. Algoritma untuk mengelola informasi ya. Kalau mengubah dari data menjadi informasi, ini sebenarnya pemilihan algoritma ini tergantung dari datanya juga. Gitu. Bagaimana format data gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin belajar mengenai algoritma-algoritma yang dasar seperti ada algoritma searching, sorting, itu sendiri kan juga bergantung sama raw datanya, sama data mentahnya gitu kan. Jadi balik lagi untuk pemilihan algoritma sebenarnya ditentukan juga sama data mentahnya gitu. Jadi dicocokin data mentahnya itu modelnya kayak gimana gitu ya. Nah dari model data mentahnya ini kita bisa menentukan algoritma yang tepat. Plus
kayaknya yang lebih penting juga atau yang penting juga adalah nanti mau jadi apa outputnya, benar nggak sih? Iya, benar Pak. Jadi kalau outputnya mau seperti ini ya algoritmanya berbeda-beda. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah tergantung dari data mentahnya seperti apa, kemudian outputnya mau seperti apa. Mungkin misalkan datanya digunakan untuk melakukan prediksi, kayaknya juga akan berbeda tekniknya dengan kalau kita mau mengelompokkan data, klasifikasi, data mining, dan lain sebagainya. Benar. Oke, terima kasih buat Geekers yang udah bertanya. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Langkah apa yang perlu kita ambil bila terjadi sebuah inkonsistensi data? Oh, Mas Ai. Oke. Mungkin Pak Suri bisa dibantu mengenai inkonsistensi data yang dimaksud di pertanyaan ini. Mungkin inkonsistensi data ini datanya tidak konsisten. Jelas lah. Misalkan di satu tempat gitu ya, datanya A gitu ya, ternyata yang di sana datanya B. Berarti ketidaksamaan gitu ya. Di tempat sini A, kok di sana ngomongnya B. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ketika ada data yang nggak konsisten? Menurut saya sendiri, kalau semisal langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi suatu inkonsistensi data ini, lebih baik sebenarnya langkah preventifnya ya. Jadi kan kita mengenal ada istilah integrasi gitu kan. Jadi mungkin ada istilah juga data terpusat gitu. Salah satu yang menyebabkan data tidak konsisten itu ada banyak data yang sama tapi nyimpennya beda tempat gitu. Jadi contohnya di tempat A nih ada database, misal database kepegawaian. Terus di tempat B di cabang itu ada database kepegawaian juga gitu. Jadi sebenarnya isinya sama gitu. Nah cuman tempatnya beda. Akhirnya ketika di tempat B itu diupdate datanya, di tempat A nggak update. Tapi ketika kita menerapkan sistem penyimpanan terpusat gitu ya untuk data tersebut, jadi semisal hanya di pusat gitu ya, hanya di kantor pusatnya, semua update dilakukan di pusat. Jadi pasti untuk inkonsistensi data ini bisa dikurangi atau bahkan bisa dicegah gitu. Kalau sudah inkonsistensi, harusnya yang harus kita lakukan tentu mengupdate semua data supaya sama gitu. Jadi ada dua pendekatan ya, pendekatan pencegahan sama korektif gitu ya. Jadi ya, benar. Ini kan salah satu contoh ya, inkonsistensi datanya adalah gara-gara apa. Jadi kalau di dunia IT itu memang nggak boleh atau akan sulit untuk menjawab pertanyaan yang masih umum gitu. Jadi harus ada kasusnya, benar nggak? Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Mas Ai itu, kalau ada inkonsistensi data di sebuah perusahaan atau pabrik, misalkan di kantor cabang A dengan di kantor cabang B gitu ya, yang kantor cabang A bilangnya apa, yang kantor cabang B bilangnya apa. Jadi ada perbedaan data sehingga harusnya data-data ini bisa ditarik ke pusat. Itu tindakan preventifnya. Sedangkan tindakan korektifnya seumpama sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi inkonsistensi tersebut, maka ya harus dikoreksi, harus dibenerin data-data tersebut. Oke, mantap sekali. Pertanyaan berikutnya kayaknya hampir mirip dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya gini, jika data itu merupakan fakta, mengapa terjadi data yang inkonsisten? Nah, sebelum dijawab oleh Mas Ai, di sini kita sempat diskusi ya, bahwasanya definisi dari data itu adalah fakta. Data adalah fakta. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa kalau data itu fakta, tapi masalahnya kok masih ada inkonsistensi gitu ya? Nah, ini saya kasih spill dulu, Mas Ai. Jadi data itu memang fakta, akan tetapi ketika kita bicara tentang IT, maka data itu akan disimpan.
ya, maka data itu akan disimpan. Lah, ketika data itu disimpan, mungkin muncul ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Tapi fakta di lapangan tetap ada. Tapi yang kita masukkan ke dalam database misalkan, itulah yang diragukan konsistensinya. Ya. Jadi teman-teman Geekers harus bisa bedain antara fakta dengan data yang disimpan di dalam database. Kalau fakta pasti terjadi, pasti seperti itu, dan pasti konsisten fakta di lapangan. Tapi begitu kita ngomongin data di IT, itu beda lagi, karena fakta yang ada itu dikopikan ke dalam database. Sebagai contoh, fakta sekarang usianya Mas Ai berapa? Nggak boleh ya, nanti ketahuan. Contoh, Mas Ai ini usianya 17 ya. Misalkan Mas Ai ini usianya 17 ya. Nah, fakta sekarang Mas Ai itu usianya adalah 17. Nah, ketika 17 ini dimasukkan ke dalam database, maka data tersebut konsisten, data itu valid karena sesuai dengan fakta. Nah, akan tidak valid kalau 2 tahun kemudian, karena Mas Ai usianya 19 tahun padahal di database masih tersimpan 17 tahun. Nah, itu yang disebut dengan fakta dan terjadi ketidakkonsistenan data. Nah, teknik-tekniknya ya macam-macam ya. Contoh misalkan, sebaiknya yang disimpan itu bukan usia atau umur, akan tetapi yang disimpan adalah tanggal lahir. Iya, sehingga ketika konteksnya ganti tahun, ganti bulan, maka ini akan terjadi tidak akan terjadi inkonsistensi data. Ya, semoga jawabannya bisa mewakili. Oke, thank you. Tadi udah dibahas juga itu ya tentang inkonsistensi data oleh Mas Ai. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya, tentang berat ini. Artificial intelligence. Ya, pertanyaannya gini Mas Ai. Sebenarnya bagaimana AI itu bisa dibuat? Monggo. Oke, baik. AI bisa dibuat ya. Kalau teman-teman lihat di gambar, biasanya ada diagram gitu ya, AI itu terbentuk dari apa gitu. Pasti di gambar tersebut itu kebanyakan gambar menerangkan bahwa di dalam AI itu ada machine learning gitu. Di dalam machine learning itu ada if else, ada pengecekan yang secara otomatis dibuat berdasarkan data yang dimasukkan dan keluarannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya AI ini kalau di IT gitu ya, itu seperti percabangan yang sangat banyak, dan dia itu bisa menentukan sendiri berdasarkan data yang dimasukkan keluarnya seperti apa. Jadi seperti seolah-olah berpikir sendiri, padahal di dalamnya itu sebenarnya ada banyak percabangan gitu. So bagaimana AI dibuat? Ya dibuat dengan program gitu ya, isinya apa ya macam-macam gitu ya. Yang paling gampang adalah decision. Apa yang harus dilakukan oleh mesin gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh komputer, benar gitu ya? Ya benar. Dan tadi Mas Ai bilang better untuk Geekers cek dulu lah di internet AI itu seperti apa, sehingga kelihatan gambaran dari AI itu seperti apa. Nyarinya bukan nyari di Google ya, Google biasa, tapi Google yang image ya, supaya gampang tervisualisasi gitu Mas Ai ya? Iya benar. Oke, thank you buat yang bertanya dan jawaban dari Mas Ai terkait dengan data ya yang kita kumpulin gitu ya dari berbagai macam pertanyaan dan juga fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sebelum kita tutup nih sesi podcast kita kali ini, ada closing statement nggak sih dari Mas Ai, atau mungkin tips and triknya supaya kita itu selamat di dunia digital, secure di dunia digital. Tapi saya mohon tipsnya ini yang anti mainstream. Yang anti mainstream itu yang nggak biasa lah. Yang biasa itu ganti password harus kuat. Nah, saya pengen
Mas Ai ini sebagai ahli core of the core itu ngasih tips yang anti mainstream gitu ya, supaya kita aman berselancar di dunia digital. Plus silakan ditutup dengan closing statement-nya. Untuk tips anti mainstream saya ada. Cuman sebenarnya tips anti mainstream ini sulit untuk dilakukan, cukup sulit. Berarti kan sangat tidak mainstream ya, Pak? Oh, sangat tidak. Sulit dilakukan. Iya, boleh. Soalnya ini saya lihat dari teman-teman saya ya. Saya kan juga punya sosial media dan saya melihat banyak teman saya, teman saya di digital, di sosial media itu yang mudah mengikuti tren, dan trennya ini mereka nggak sadar kalau sebenarnya di situ terjadi kebocoran data gitu. Contoh nih, kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada salah satu fitur di Instagram namanya @yours gitu. Jadi kita itu bisa jadi semisal ada orang lain nih Pak, semisal ada si A ini menambahkan @yours, semisal spill dong tanggal lahirmu sama adikmu misal gitu Pak. Akhirnya dia foto diri sendiri, terus di atasnya itu ada tanggal lahir gitu. Terus habis itu orang-orang lain itu bisa lihat @yours ini dan mereka bisa menambahkan punya mereka juga. Dan ketika kita klik @yours ini, kita akan bisa lihat semua orang yang menggunakan filter tersebut gitu. Dan semuanya itu kan itu tadi tentang tanggal lahir. Jadi kita bisa dapetin tanggal lahir dari sekian banyak orang dengan cukup menggunakan satu filter itu. Dan itu nggak cuman tanggal lahir, jadi ada banyak. Yang mana kalau kita gabungkan, kita itu bisa dapat satu KTP lengkap. Soalnya kalau kita lihat dari struktur penggunaan struktur NIK di KTP itu adalah gabungan dari beberapa data, yang mana yang unik itu hanya beberapa digit di belakang. Yang depan itu ada berhubungan dengan daerah, kemudian selanjutnya ada berhubungan dengan tanggal lahir gitu. Jadi dengan data-data tadi kalau kita susun, itu kita bisa membentuk NIK kecuali bagian yang unik bagian unik yang belakang aja. Yang mana itu masih possible untuk ditebak. Gitu. Jadi saran saya data-data receh kayak gitu, orang yang berniat jahat bisa nebak nick gitu ya. Iya benar Pak, gak cuma nick, banyak data lain. Jadi kalau kita masih seperti itu, jangan kita protes data kita bocor gitu loh, padahal kita sendiri yang membocorkan gitu. Jadi saran saya buat teman-teman itu jangan, kalau semisal mau melakukan sesuatu itu dipastikan dulu, jangan hanya ikut-ikutan aja. Ini kira-kira aman gak bagi saya gitu. Apalagi kita berbicara tentang kebocoran data yang saat ini itu lagi ramai dan juga banyak disalahgunakan gitu. Bahkan saya sendiri juga menjadi korban gitu ya. Tiba-tiba nomor saya itu banyak yang SMS dan banyak yang WA gitu, banyak yang telepon juga. Padahal saya nggak pernah ngisi pulsa di di counter. Intinya nggak pernah menggunakan nomor saya itu di tempat fisik gitu loh. Tapi kenapa banyak yang menghubungi saya dan saya nggak pernah ngepost nomor saya di mana-mana gitu. Sudah dilindungi kayak gitu tapi tetap aja bisa bocor gitu ya. Iya, apalagi yang spill di sosial media. Iya. Tips yang pertama, jangan spill. Ada tips lain yang anti mainstream yang sulit untuk dilakukan? Kalau dari saya itu aja sih Pak, itu cukup sulit dilakukan sebenarnya. Cukup sulit bagi kickers yang ingin mengaktualisasi diri gitu ya. Gatel gitu ya kalau nggak posting, gatel dan lain sebagainya. Oke, mungkin closing statement yang bisa disampaikan, harapan-harapan boleh. Oke, baik. Tentunya harapan dari saya dan Pak Sony ngobrol di podcast ini itu supaya teman-teman juga semakin aware gitu ya tentang bagaimana cara menjaga data, dan semoga apa yang saya sampaikan dan juga Pak Sony sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang tertarik di dunia cyber security gitu ya. Karena kita di ITS sendiri itu sebenarnya banyak yang minat, cuman kadang masih ragu gitu ya. Saya dulu itu pas awal-awal masuk kuliah juga ragu, maksudnya saya mau kemana gitu ya. Saya nggak punya, maksudnya seperti nggak ada temen buat bergerak di bidang cyber security gitu. Jadi kalau teman-teman emang minat di cyber security, bebas boleh kontak saya juga nggak bakal menolak gitu loh. Malah saya senang kalau misal banyak teman-teman yang minat di cyber security gitu. Soalnya saya juga
senang berbagi ilmu seperti ini, kita diskusi, itu saya sangat senang gitu. Jadi feel free aja buat teman-teman yang mau kontak saya bahas tentang cybersecurity terutama ya. Oke, kalau semisal mau diskusi lewat apa ini? Lewat DM atau lewat mana? Boleh lewat DM Instagram. Sebenarnya yang sangat mudah dicari adalah DM Instagram. Soalnya kalau lewat LinkedIn kan terlalu formal. Kalau lewat WA nanti nomor saya ini ke bawah ketahuan semua. Jadi paling aman lewat DM di Instagram. Oke, baik. Jadi Geekers kalau tertarik di dunia security, keamanan, mau jadi hacker, silakan DM langsung ke Mas Ai. Nanti barangkali bisa di-share atau ya kepo-kepo sendiri lah gimana Instagramnya Mas Ai. Oke, Geekers sekalian. Udah lama ini kita diskusi, hampir 1 jam ini kayaknya kita diskusi tentang data dan Bihorka. Semoga aman ini ya diskusinya, tidak ada yang tersinggung dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi thank you buat Mas Ai yang mau diskusi ngobrolin IT dengan santuy. Sampai ketemu teman-teman di podcast berikutnya. Saya dan Ai pamit undur diri dari hadapan Geekers sekalian. Tetap geek but not freak.